Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 5 Agustus 2019, Malik Distro melakukan penjualan online terhadap pelanggan B untuk barang jaket sebanyak 5 piece dengan harga jual 170.000 per piece dan kaos panjang sebanyak 5 piece dengan harga jual 90.000. Menambahkan ongkos kirim atas pesanan dari pelanggan B ini sebesar 20.000. Bagaimana mencatat transaksi di tanggal 5 ini? Jumlah uang yang diterima atas penjualan online terhadap pelanggan B dicatat sebagai penerimaan kas di sisi debit sebesar Rp1.300.000 dan ongkos kirim yang dikenakan terhadap pelanggan B sebesar 20.000 dicatat di sisi debit sebesar 20.000. Berikutnya pencatatan untuk ongkos kirim yang termasuk ke dalam pembayaran dari pelanggan B dicatat sebesar 20.000 sebagai pendapatan usaha lainnya dicatat di sisi kredit. Dan nilai penjualan atas pelanggan B dicatat di sisi kredit sebesar Rp1.300.000. Sehingga nanti ini akan dipindahkan juga ke dalam akun buku besarnya. Sementara untuk jurnal pengeluaran barangnya dicatat sebagai berikut. Harga pokok barang penjualan atas barang yang dikirimkan ke pelanggan B sebesar Rp875.000 untuk jaket hoodie sebanyak 5 piece dan kaos panjang sebanyak 5 piece. Sehingga nilai persediaan barangnya pun dicatat di sisi kredit sebesar Rp875.000. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 8 Agustus, Malik Distro menjual secara kredit kepada pelanggan C sebanyak jaket hoodie 20 piece dengan harga jual Rp170.000, kaos panjang sebanyak 20 piece, harga jualnya Rp90.000 per piece, dan kaos pendek sebanyak 20 piece dengan harga jual Rp75.000 per piece-nya. Pelanggan C memberikan uang muka 1 juta dan sisanya akan dibayar dalam 14 hari ke depan. Bagaimana mencatat transaksi penjualan kredit ini? Maka Malik Distro akan melakukan pencatatan transaksinya sebagai berikut. Di tanggal 8 Agustus diterima uang muka sebesar 1 juta dicatat sebagai penerimaan uang kas dicatat di debit sebesar Rp1 juta. Penjualan secara kredit atas jaket hoodie, kaos panjang, dan kaos pendek masing-masing 20 piece dicatat sebagai penjualan di sisi kredit sebesar Rp6.700.000 dan sisa yang masih harus dibayar pelanggan C sebesar Rp5.700.000 dicatat di sisi debit sebesar Rp5.700.000. Berikutnya untuk pengeluaran barang atas penjualan kredit Malik Distro terhadap pelanggan C adalah harga pokok dicatat di sisi debit sebesar Rp4.500.000 dan nilai persediaan barang yang berkurang dicatat di sisi kredit sebesar Rp4.500.000. Berikutnya, di tanggal 20 Agustus 2019, Malik Distro mengeluarkan biaya pulsa telepon dan token listrik, di mana pembeliannya dilakukan secara tunai, yang diakui sebagai biaya langsung pada bulan Agustus. Bagaimana mencatat transaksi ini? Tentang transaksi atas pembelian biaya pulsa telepon dan token listrik ini akan dicatat ke dalam jurnalnya sebagai berikut. Untuk biaya pulsa dan token listrik dicatat ke dalam akun biaya utility sebesar Rp210.000 ini terdiri atas biaya pulsa Rp105.000 dan biaya token listrik sebesar Rp105.000 dan dibayar secara tunai melalui rekening akun kasnya sebesar Rp210.000 dicatat di sisi kredit. Transaksi berikutnya yaitu di tanggal 22 Agustus diterima pelunasan dari pelanggan C atas pembelian pelanggan C pada tanggal 8 Agustus sebesar Rp5.700.000
diterima secara tunai. Bagaimana mencatat pelunasan piutang dari pelanggan C ini? Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Untuk penerimaan uangnya dicatat di sisi debit ke dalam akun kas sebesar 5.700.000 dan akun piutang usaha berkurang sebesar 5.700.000 dicatat di sisi kredit. Transaksi berikutnya di tanggal 25 Agustus 2019 dijual secara tunai kepada pelanggan D untuk jaket hoodie sebanyak 2 piece seharga 170.000 per piece-nya dan kaos pendek sebanyak 4 piece seharga 75.000 per piece. Bagaimana mencatat transaksi penjualan tunai ini terhadap pelanggan D? Maka jurnal akuntansi yang dibuat oleh Malik Distro adalah sebagai berikut di tanggal 25 Agustus. Untuk penjualan tunainya dicatat di sisi debit sebesar 640.000 ke dalam akun kas dan penjualan sebesar 640.000 dicatat di sisi kredit sebesar Rp640.000. Sementara untuk jurnal pengeluaran barangnya adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan dicatat di sisi debit sebesar Rp420.000 dan nilai persediaan barang yang berkurang karena penjualan terhadap pelanggan D dicatat di sisi kredit sebesar Rp420.000. Untuk transaksi terakhir yaitu tanggal 25 Agustus dibayarkan biaya keamanan dan kebersihan lingkungan di tempat usaha Malik Distro sebesar Rp150.000. Bagaimana mencatat transaksi atas pengeluaran biaya keamanan dan kebersihan lingkungan ini oleh Malik Distro? Maka jurnalnya akan dicatat sebagai berikut. Biaya keamanan dan biaya kebersihan dicatat sebagai biaya utility sebesar Rp150.000 dicatat di sisi debit dan uang kas yang berkurang atas pembayaran biaya keamanan dan biaya kebersihan dicatat di sisi kredit sebesar Rp150.000. Bagaimana langkah berikutnya yaitu membuat neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian atas transaksi yang terjadi di bulan Agustus. Apa saja yang perlu dilakukan jurnal penyesuaian atas transaksi keuangan Malik Distro di bulan Agustus? Dan bagaimana laporan keuangan Malik Distro di bulan Agustus, baik laporan laba rugi, neraca, dan arus kasnya. Untuk jurnal penyesuaian, biaya sewa dibayar di muka. Biaya sewa kantor sebesar 1 juta untuk masa bulan Agustus yang sudah dijalani. Dan dikreditkan biaya dibayar di muka sebesar 1 juta. Sehingga kita bisa menyusun neraca saldonya sebagai berikut. Seperti nampak di layar, neraca saldo Malik Distro per 31 Agustus. Akun-akun ini saya dapatkan dari saldo-saldo akhir yang ada dalam akun buku besar. Untuk contoh, akun kas di posisi debit sebesar Rp9.790.000. Ini diambil dari saldo akhir buku besar kas per 31 Agustus. Berdasarkan ringkasan akun buku besarnya bahwa saldo kas Malik Distro per 31 Agustus sebesar Rp9.790.000 ini akan dipindahkan ke dalam neraca saldo. Begitupun untuk akun-akun yang lainnya, kita bisa pindahkan yang mana yang saldo debit dan mana yang saldo kredit. Di sini untuk saldo-saldo debit adalah kas, rekening bank OCBC, persediaan barang, biaya dibayar di muka, uang muka PPN masukan, potongan penjualan, harga pokok penjualan, biaya utility, biaya pengiriman. Dan untuk saldo yang di posisi kredit ada akun hutang usaha, modal di setor, pendapatan usaha lainnya. Sehingga bisa kita lihat sama-sama posisi neraca saldo debit dan kreditnya seimbang di angka Rp49.595.000 dan ayat jurnal penyesuaian atas biaya sewa dibayar di muka sebesar masing-masing 1 juta untuk
pengurang biaya dibayar muka 1 juta dicatat adjustment di sisi kredit, dan biaya yang dijalani untuk sewa kantor sebesar 1 juta dicatat di sisi adjustment di sisi debit sebesar 1 juta. Sehingga nilai adjustment atau nilai penyesuaian Malik Distro per Agustus 2019 sebesar 1 juta. Maka neraca saldo setelah penyesuaian adalah sebesar total 49.595.000, dan sisi kredit pun sama 49.595.000. Langkah berikutnya yaitu kita memindahkan akun-akun yang berhubungan dengan laporan laba rugi. Yang berhubungan dengan laporan laba rugi adalah akun pendapatan dan akun biaya. Jadi saldo neraca saldo setelah penyesuaian kita bisa pindahkan sebagai akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah akun pendapatan dan biaya. Jadi kita bisa lihat di layar untuk laporan laba rugi ada sebagai berikut. Akun-akun pendapatan kita masukkan sehingga akan didapat laporan laba rugi, sehingga ini diperoleh laba bersih sebelum pajak untuk Malik Distro selama Agustus 2019 adalah sebesar 1.945.000. Sementara untuk laporan neraca keuangan Malik Distro ini diambil dari neraca saldo untuk akun-akun yang berhubungan dengan aset, hutang, dan modal. Di sini ada akun kas, rekening bank, persediaan barang, biaya dibayar di muka, uang muka PPN untuk sisi asetnya, dan untuk sisi hutang ada hutang usaha, dan untuk akun modal ada modal yang disetor, serta laporan laba rugi periode berjalan. Sehingga total aset dibandingkan dengan total hutang dan modal seimbang di angka Rp41.320.000. Sementara untuk laporan arus kas ini kita mengambil dari data laporan neraca dan laporan laba rugi. Kita bisa kelompokkan ke dalam tiga kegiatan usaha operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan. Untuk arus kas operasional ini didapat sebesar 5.210.000 ini sebagai pengurangan kas yang dimiliki oleh Malik Distro. Terus adanya arus kas investasi 30 juta ini sebagai setoran awal modal, dicatat di sisi 30 juta ini sebagai arus kas investasi, sehingga posisi kas dan setara kas Malik Distro per 31 Agustus adalah sebesar 24.790.000.